Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita. Tema kita hari ini adalah Masterpiece of God. Kita adalah karya yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indahnya. Sebentar lagi, ibadah kita akan dimulai. Mari kita persiapkan hati kita dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita @N2SundayService dan follow Instagram kita @N2SundayService. See you and God bless you. Shalom semua. Shalom. Selamat datang di kebaktian 2 Sunday Service. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, dan mari kita sama-sama satu teduh sejenak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Firman Tuhan adalah pita bagi kita dan janjinya adalah terang bagi jalan kita. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyegerakan tumpukan doa. Firman Tuhan, bagi-bagimu
kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berilah kami kesehatan, dan juga kiranya Tuhan untuk bungkus kami semua dengan darah yang kudus, sehingga kami dapat terjauhkan dari malapetaka, mara bahaya, gangguan orang jahat, dan juga dari virus yang sekarang lagi mewabah di dunia ini, Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan pulihkan dunia ini dari segala macam virus, sehingga semua aspek-aspek kehidupan dapat berjalan seperti semula, Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan Imam Ratsuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Di dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita di dalam keadaan apapun. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami semua yang mendengarkan di rumah dan di tempat kami masing-masing, supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah A Masterpiece of God, Mahakarya Allah. Dasar firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, salah satu lukisan yang paling terkenal dan fenomenal di dunia adalah lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa dipajang di Museum Louvre di Paris, Prancis. Mona Lisa disebut juga sebagai mahakarya atau masterpiece-nya dari Leonardo da Vinci. Disebut mahakarya karena lukisan Mona Lisa ini sangat istimewa dan sangat unik. Satu-satunya, tidak ada duanya. The one and only. Kalau kita perhatikan lukisan Mona Lisa, menurut saudara apa yang unik atau yang istimewa dari lukisan ini? Banyak orang mengatakan yang istimewa dari lukisan ini adalah senyumnya. Senyum Mona Lisa. Saudara, Leonardo da Vinci pada waktu melukis Mona Lisa, dia menggunakan teknik lukis tingkat tinggi yang disebut teknik sfumato. Yaitu dia membuat lapisan cat transparan atau teknik pencahayaan di sekitar wajah Mona Lisa. Sehingga kalau kita lihat detik pertama, Mona Lisa itu tidak tersenyum. Tapi beberapa detik kemudian, kita melihat Mona Lisa mulai tersenyum. Dan semakin lama kita melihat lukisan ini, Mona Lisa semakin indah senyumnya. Nah saudara-saudara, kalau Mona Lisa adalah mahakarya, masterpiece-nya Leonardo da Vinci, maka apa yang menjadi masterpiece-nya atau mahakaryanya Allah? Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karya Allah yang paling istimewa bukan saat Allah menciptakan bintang-bintang atau galaksi, atau saat Allah menciptakan lautan dan pegunungan yang menjulang tinggi. Firman Tuhan menegaskan, mahakarya Allah yang paling unik dan istimewa adalah saat Allah menjadikan manusia, engkau dan saya, di dalam kandungan ibu kita. Maka Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 menyatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara, engkau dan saya adalah mahakarya Allah. We are the masterpiece of God. Tapi mungkin di antara saudara ada yang bertanya dalam hatinya, apa benar saya ini mahakarya Allah? Apa istimewanya saya? Apa uniknya saya? Perasaan saya biasa-biasa aja. Main musik tidak bisa. Bernyanyi suara fals. Apa istimewanya? Nah saudara-saudara, apapun pendapatmu atau pendapat orang lain, firman Tuhan menyatakan engkau istimewa dan unik karena kita buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ, so we can do good things He planned for us long ago. Saudara-saudara, kita istimewa karena kita buatan Allah. Kata buatan dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata poima atau puisi. Kalau saudara punya teman yang suka membuat puisi, engkau tahu bahwa apapun yang dialami atau dirasakan oleh orang ini, dia akan curahkan dalam bentuk puisi. Saat dia sedih, dia akan membuat puisi kesedihan. Saat dia senang, dia akan membuat puisi tentang sukacita. Dari puisinya, kita bisa mengetahui dan merasakan keadaan saat itu. Nah saudara-saudara, engkau dan saya adalah
poema, puisinya Allah. Itu artinya bahwa kita ini dibuat dengan penuh perasaan. Kita adalah ungkapan perasaan yang terdalam dan terindah dari Allah. Pada waktu Allah membuat kita, Allah membuat dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dari hatinya yang terdalam. Itu sebabnya kita disebut sebagai poema, dari hati Allah yang terdalam. Nah, saudara-saudara, Rick Warren dalam bukunya Purpose Different Life mengatakan, Anda ada bukan karena kebetulan. Kelahiran Anda bukanlah suatu kesalahan atau kecelakaan. Dan kelahiran Anda bukanlah tidak diharapkan. Orang tua Anda mungkin tidak merencanakan Anda, tetapi Allah merencanakan Anda. Anda ada di dalam hati dan pikiran Allah. Saudara-saudara, kalau memang kita begitu berharga, bahkan disebut sebagai mahakarya, mengapa ada banyak orang yang merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak istimewa? Mengapa ada orang yang tidak bisa menerima keberadaan dirinya apa adanya? Kalau memang kita istimewa, mengapa ada orang melakukan kejahatan kepada orang lain? Kenapa kita tidak bisa lagi melihat keindahan Allah di dalam diri manusia? Saudara, Alkitab menyatakan dengan tegas, jawabannya adalah karena dosa. Dosalah yang membuat manusia kehilangan keindahan Allah di dalam diri kita. Mahakarya menjadi rusak. Manusia tidak bisa lagi merefleksikan kasih dan keindahan Allah. Maka Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mahakarya Allah itu rusak karena dosa kita. Saudara-saudara, itu sebabnya di ayat 10 Efesus pasal 2 dikatakan apa? Kita harus diciptakan kembali. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He has created us anew in Christ Jesus. Kenapa kita harus diciptakan kembali? Kenapa kita harus ditebus oleh Tuhan? Jawabannya adalah karena mahakarya Allah, yaitu kita, sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Allah menjadi manusia. Dan di atas kayu salib, Allah menebus dosa kita. Upah dosa maut dibayar dengan lunas. Supaya kita, mahakarya yang sudah rusak ini, dipulihkan dan dicipta baru kembali. Saudara-saudara, suatu hari saya dan istri jalan-jalan ke sebuah supermarket. Dan kami melihat ada barang-barang yang lumayan bermerek. Ada tas gitu ya. Tetapi yang aneh adalah ketika kami lihat harganya, ini barang bagus. Kenapa harganya begitu murah? Lalu kami pikir ini barang KW begitu ya, atau barang second. Ternyata setelah diperhatikan tidak juga. Barangnya bagus. Lalu kami tanya sama kakak yang jaga di situ, lalu kakak itu berkata, ini memang barang asli, tapi cacat produksi. Dia kasih lihat ada satu bagian yang sudah robek sedikit atau sletingnya yang agak keset. Nah, saudara-saudara, kita lihat ketika satu barang bermerek mengalami cacat sedikit saja, maka nilai dan harga barang ini menjadi jatuh dan merosot. Karena dia tidak lagi memenuhi standar kualitas. Dia tidak punya lagi nilai. Dan apapun yang dilakukan kepada barang ini tidak akan layak untuk dijual sebagai barang yang mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu ditebus dan diciptakan baru di dalam Kristus? Karena kita sudah berdosa. Itulah sebabnya kita perlu menerima penebusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah rusak ini, kita yang sudah berdosa ini, tidak bisa lagi ditambal, ditutupi dengan berbagai kebaikan yang kita lakukan. Karena kita sudah tidak layak lagi di hadapan Allah. Kita sudah tidak lagi mencapai standar yang ditentukan Allah di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara, engkau harus percaya dan menerima penebusan Tuhan. Bukan masalah engkau terlalu jahat atau engkau kurang baik, tetapi karena semua kebaikan yang kita lakukan tidak dapat menambal atau menutupi status kita sebagai orang berdosa. Saudara, maka Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita yang sudah berdosa
dicipta baru, ditebus, menjadi mahakarya Allah kembali yang punya nilai dan berharga. Saudara-saudara, setelah kita menyadari bahwa kita ini mahakarya Allah dan bahwa Tuhan Yesus telah menebus hidup kita, telah menciptakan kita menjadi baru kembali, maka pertanyaannya, apa tujuan Allah menjadikan kita manusia sebagai masterpiece-nya, sebagai mahakaryanya? Di kalimat terakhir, Efesus 2 ayat 10 berkata, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara, sebuah lukisan dibuat bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tetapi untuk memancarkan kehebatan dan keagungan dari sang pelukis. Ketika kita melihat lukisan Mona Lisa, kita bukan hanya mengagumi lukisannya, tetapi sesungguhnya kita sedang mengagumi sang pelukisnya itu sendiri, yaitu Leonardo da Vinci. Sebagai masterpiece Allah, mahakarya Allah, kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk kehormatan, kemuliaan diri kita sendiri, apalagi sekedar mencari pahala. Karena Alkitab menyatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ingat, perbuatan baik tidak dapat menambal dan menutupi segala dosa kita. Tetapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Maka ada satu kalimat, salvation is not by works, but for works. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan supaya kita berbuat baik. Saudara-saudara, pada abad pertengahan banyak komposer musik yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Johann Sebastian Bach. Saudara tahu, karya musiknya luar biasa. Di kertas kerjanya, setiap kali dia selesai menghasilkan satu karya musik yang luar biasa, Johann Sebastian Bach menuliskan 3 huruf, yaitu SDG, yang dalam bahasa Latin adalah singkatan dari Soli Deo Gloria. Setiap kali Johann Sebastian Bach menulis karya musik, dia mempersembahkan itu Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dicipta sebagai mahakarya Allah. Lakukanlah kebaikan, tunjukkanlah bahwa engkau adalah mahakarya Allah, dan biarlah orang melihat kita dan merasakan keindahan Allah, kasih Allah dalam diri kita. Dan setelah kita melakukan kebaikan itu, ingat, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah, bukan kemuliaan kita dan bukan untuk kehormatan kita. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. This is my story.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah di Ibadah Metodis 2 Sunday Service. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami mengucapkan selamat datang dan kami berharap saudara-saudara boleh setia beribadah bersama-sama dengan kami setiap minggunya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah A Masterpiece of God, Mahakarya Allah, yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara ingat, engkau adalah mahakarya Allah. Jadilah masterpiece of God yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami di dalam bahasa Inggris. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa